Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ria Saputra dari kelas 2 D3 Teknik Elektronika A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan tentang percobaan yang keenam, yakni tentang FSM atau Finite State Machine. FSM atau Finite State Machine ini adalah rangkaian sekuensial yang digunakan sebagai kontrol maupun sebagai sequencer. Pada FSM ini terdiri dari dua tipe, yakni yang pertama adalah tipe Moore, yang kedua adalah tipe Mealy. Untuk tipe Moore sendiri, outputnya tidak bergantung kepada inputnya, namun hanya bergantung pada current state. Kemudian yang kedua adalah tipe Mealy. Untuk tipe Mealy ini, outputnya tergantung pada dua hal, yakni pada current state dan yang kedua adalah pada inputnya. Nah, pada percobaan yang keenam ini saya akan menjelaskan rangkaian tentang Mealy. Ini merupakan rangkaian bertipe Mealy, di mana ciri penulisannya yaitu pada current state-nya hanya tertuliskan posisi state saja, yakni state 1, state 0, dan state 2, namun dan tidak terdapat penulisan outputnya. Saya akan membaca dari diagram berikut ini. Ketika state 0 kemudian mendapatkan input 0, maka akan tetap berada pada S0 dan outputnya 0. Ketika state 0 mendapatkan input 1, maka akan berpindah pada state 1 dan outputnya 2. Ketika state S1 mendapatkan input 1, maka akan tetap berada pada state S1 dan outputnya bernilai 2. Kemudian ketika S1 mendapatkan input 0, maka akan berpindah pada S2 dan outputnya bernilai 4. Nah, kemudian pada saat state berada pada posisi S2 dan mendapatkan input 1, maka dia akan berpindah ke state S1 dan output bernilai 2. Kemudian saat state S2 mendapatkan input 0, maka akan berpindah pada state S0 dan outputnya bernilai 6. Mungkin itu saja penjelasan grafik diagram state dari saya. Selanjutnya saya akan mendemokan tentang bagaimana cara membuat program VHDL maupun testbed hingga mensimulasikan rangkaian FSM berikut ini. Nah, selanjutnya saya akan membuat percobaan tentang FSM tipe Mealy. Hal yang pertama dilakukan adalah membuat project baru dengan mengklik New Project. Kemudian saya akan memberi nama dengan nama tugas FSM. Kemudian saya akan menyimpannya pada lokasi video. Jangan lupa untuk mengatur tab level source tipenya menjadi HDL. Klik next, next, kemudian klik finish. Setelah itu kita akan membuat file VHDL-nya dengan cara mengklik pada nama project, kemudian kita pilih new source, kemudian kita pilih VHDL module. Kita beri nama dengan tugas FSM. Define modulnya langsung kita next saja karena kita akan membuat portnya secara manual menggunakan teks. Kemudian kita klik finish. Nah, setelah muncul tampilan berikut ini, kita akan melakukan edit sehingga hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya sudah membuat program pada FSM tipe Mealy yang sudah saya coba sebelumnya. Jadi kita tinggal melakukan copy paste saja untuk mempercepat prosesnya. Nah,
Pada program ini saya menggunakan 4 buah port, yakni port A sebagai input, clock sebagai input, reset sebagai input, dan X sebagai outputnya yang terdiri dari 3 bit. Kemudian untuk state tipenya saya menggunakan S3 buah state, yakni S0, S1, dan S2. Dan sinyalnya saya menggunakan 2 buah state yang saya beri nama next state dan current state yang menjadi tipe yang termasuk data state type. Kemudian ketika proses dijalankan, maka ketika S0, state S0, maka outputnya X yang merupakan output bernilai 0. Dan jika A input bernilai 0, maka next state akan tetap berada pada S0. Kemudian jika outputnya 1, maka next state akan berpindah ke S1. Dan ketika berada pada state S1 dan outputnya bernilai 2, jika inputnya sama dengan 0, maka dia akan berpindah next state-nya menjadi S2. Kemudian jika X-nya atau outputnya bernilai 2, maka dia akan tetap berada pada S1. Kemudian ketika berada pada state S2 dan X bernilai 6, maka next state akan berpindah ke S0. Kemudian jika X-nya atau outputnya bernilai 2, maka next state akan berpindah ke S1. Setelah itu kita melakukan cek sintaks. Yes. Kita lakukan sintesis. Kemudian kita lakukan generate programming filenya. Nah, setelah terdapat tanda centang hijau yang artinya bahwa tidak terdapat error pada program yang telah dibuat. Selanjutnya, saya akan membuat file VHDL testbench-nya. Yang pertama adalah memindahkan view-nya dari implementation menjadi simulation. Kemudian saya klik kanan pada tugas nama project, yakni tugas FSM. Kemudian saya pilih new source. Kemudian VHDL testbench kita beri nama dengan nama tb underscore tugas FSM. Lokasinya kita pilih pada lokasi berikut ini. Kemudian saya pilih next. Nah, ini tugas FSM merupakan file VHDL yang setelah saya buat sebelumnya. Saya pilih, kemudian saya klik next dan finish. Sebelumnya saya sudah menyediakan file VHDL testbench yang sudah saya coba sebelumnya. Saya akan melakukan copy paste. Nah, pada program ini saya menggunakan 4 buah port, yakni port A sebagai input, clock dan reset sebagai input, dan X sebagai outputnya. Untuk sinyalnya saya menggunakan melambangkan TA, T clock, dan T reset. Kemudian untuk outputnya saya melambangkan jadi TX 3 bit.
Proses clock dilakukan dengan periode clock 10 nanosekon dengan 5 nanosekon berlogik 1 dan 5 nanosekon berlogik 0. Kemudian ketika proses dijalankan, ketika reset bernilai 1, maka input bernilai 0 selama 20 nanosekon. Kemudian untuk outputnya bernilai 0. Jika tidak bernilai 0, maka terdapat peringatan error. Kemudian yang kedua, jika reset bernilai 0, input bernilai 0 menunggu selama 10 nanosekon. Jika output bernilai 0, maka terdapat peringatan error. Kemudian kita lakukan cek apakah programnya sudah benar. Jika dirasa sudah benar, maka selanjutnya akan dilakukan cek sintaks. Yes. Kemudian kita lakukan simulate behavioral modelnya. Pada tampilan berikut ini masih terdapat dua port yang masih belum keluar. Pertama, saya akan mengeluarkan portnya terlebih dahulu dengan mengklik tb_tugas fsm, kemudian pilih UUT. Kemudian kita pilih state_register. Kemudian kita memilih next state dan current state. Kemudian kita akan menambahkan add to wave windows. Nah, setelah portnya keluar, selanjutnya kita akan melakukan restart dan run for the time specific on the toolbar. Nah, setelah itu baru hasilnya sesuai dengan deskripsi yang ada pada program. Kemudian kita lakukan zoom in untuk mempermudah pembacaannya. Nah, ini TA sebagai input, TX sebagai output. Kemudian saya akan membaca berdasarkan program VHDL-nya. Pertama, saya akan mengubah output TX ini menjadi uncheck desimal untuk mempermudah pembacaannya. Kemudian saya akan mengganti warnanya menjadi warna merah untuk membedakan dengan yang lain. Untuk inputnya, saya beri warna biru. Next state dan current state ini tidak bisa diberi warna. Nah, saya akan membaca untuk mengoreksi apakah tampilan berikut ini sudah sesuai dengan programnya. Nah, yakni ketika current state bernilai 0 ini, maka X bernilai 0. Dan jika A juga sama dengan 0, maka next state-nya akan tetap bernilai 0. Nah, sudah benar. Dan jika X bernilai 2, maka next state akan beralih ke
S1. Nah, ini ketika current state 0 dan X outputnya bernilai 2, maka next state akan beralih ke S1. Kemudian ketika current state berada pada S1 ini dan inputnya bernilai 0, input bernilai 0, maka X bernilai 4. Output bernilai 4, maka next state berada pada S2. Namun jika inputnya bernilai 0 dan outputnya bernilai 2, maka next state-nya S1. Nah, kemudian ketika current state-nya S2 dan X bernilai dan input A sama dengan 0, maka akan berpindah ke S0 dan outputnya bernilai 6. Ketika current state S2 dan input A bernilai 0, maka akan berpindah ke S0 dan outputnya bernilai 6. Nih, jika current state berada pada S2, kemudian input A bernilai 0, maka next state-nya akan berpindah ke S0 dan outputnya bernilai 6. Jika tidak, maka outputnya bernilai 2 dan next state-nya akan tetap berada pada S1. Nah, berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada FSM tipe mili ini outputnya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah input, yakni TA, dan yang kedua adalah current state. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.